Halo semuanya, selamat datang di channel Tech and Edu. Nah, di video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena tamu spesial kita hari ini uh, lokasinya berbeda dengan saya. Jadi, saya sekarang masih di Turki dan teman saya ini sekarang posisinya sudah di Indonesia. Jakarta ya malah? Di Jakarta. Jakarta. Nah, oke, jadi sebelumnya saya mau kasih biodata sedikit nih untuk bintang tamu kita hari ini. Jadi, Eh, untuk hari ini kita akan menginterview salah satu sahabat saya waktu di Turki dulu, waktu dia masih kuliah di Turki, namanya Kurnia Ikhlasul Amal. Nah, dia ini dulu datang ke Turki pertama kali tahun 2017 dan dapat beasiswa pemerintah Turki. Kemudian kuliah di jurusan radio, televisi, dan sinema di Haji Bayram Veli University. Benar malah? Haji Bayram. Betul. Haji Bayram Dan Veli. dan lulus pada tahun 2022 dan sekarang udah kerja di reporter TV ya malah. Dia di reporter TV di salah satu TV swasta di Jakarta. Nah, oke. Jadi sebelumnya makasih banyak nih Mal, udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya jadi reporter. Dan di sini Makasih pengen Bang. ini, pengen apa ya? Saya pengen apa ya? Pengen kita korek-korek sedikit nih pengalamannya Amal dulu. Terutama untuk video kali ini kita inginnya fokusnya lebih ke sistem perkuliahannya sendiri, Mal. Jadi sistem perkuliahan waktu di Turki kemarin itu gimana gitu? Apa perbedaannya? Kemudian kuliah itu gimana? Biar teman-teman yang mungkin berminat untuk kuliah di jurusan radio, televisi, dan sinema, biar dapat gambaran kalau mereka nanti kuliah di Turki itu kuliahnya gimana. Nah, sebelumnya nih Mal, kita mulai dari yang paling awal dulu nih. Waktu Amal lulus SMA, waktu itu kenapa ya kok tiba-tiba kepikirnya mau ke Turki gitu? Awalnya itu. Gimana Mal kira-kira? Ya, sebelumnya makasih penonton setianya YouTube Edu and Tech ya, kalau nggak salah nama channelnya. Ya, Tech and Edu ya. Ya, perkenalkan, saya Kurnia Ikhlasul Amal, bisa dipanggil Amal. Saya betul sekali, saya merupakan award dari beasiswa Turki Burs Lari, di mana saya itu baru lulus di tahun 2022 Juni yang lalu. Sekarang mungkin kesibukan saya sudah bekerja di salah satu TV swasta di Jakarta. Nah, sebenarnya kenapa ke Turki gitu? Karena mungkin awalnya saya sudah kuliah di Indonesia, jurusannya sama, itu di jurusan TV film di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Nah, sebenarnya kenapa Turki? Itu karena awalnya tuh coba-coba, Bang. Jadi kayak Coba-coba. Oke. Eh, iya, awalnya coba-coba. Ada salah satu teman Amal yang dia juga daftar beasiswa Turki waktu itu di tahun 2016. Hmm. Eh, Kok menarik nih waktu itu untuk join gitu kan. Cuma nyotok aja sih sebenarnya kayak, tahun depan aku mau daftar nih gitu. Kita Oke. ketemu di Turki ya. Dan Hmm. awalnya cuma iseng di situ ngelengkapin berkas, kemudian kok tahu-tahu lolos seleksi berkas ke wawancara. Terus di wawancara ternyata lolos. Nah, itu Wow. emang sesuatu yang apa ya, kadang perkataan kita tuh semacam apa, doa kayak gitu ya. Doa, doa. Jadi hati-hati dengan Hati-hati dengan perkataan perkataan. kita. Nah, iya, karena em, ya mungkin awalnya ya cuma coba-coba dan eh, ternyata alhamdulillah lolos. Kenapa Turki? Karena memang Turki yang pertama secara apa ya, sistem edukasi bagus, dia Eropa gitu, sudah mengikuti sistem Eropa. Terus kemudian karena jurusan amal film, nah pas banget nih, Turki itu kan punya sinema yang Turki itu diterima di dunia global kayak gitu. Nah, waktu Hmm. itu aku pikir wah, ini keren juga nih belajar di Turki yang emang dia capable untuk apa, khususnya sih di bidang perfilman kayak gitu. Jadi kenapa dulu aku pilih Turki jadi studi gitu sih Bang. Oke. Berarti berawal dari coba-coba ya. Berawal dari coba-coba Iya, ternyata berawal rezeki ya. dari iseng-iseng, ternyata ya alhamdulillah rezeki kayak gitu. Hmm. Oke, bagus. Keren juga sih.
Dan alhamdulillah ternyata malah takdirnya di situ ya. Rezekinya di situ malah Iya, menghabiskan bertahun-tahun di situ ujung-ujungnya. ya iseng-iseng yang membawa hadiah bang, kalau misalkan bisa Hmm. dibilang kayak gitu. Tapi waktu itu berarti nggak ada persiapan ini malah kayak dokumen-dokumen khusus yang kayak misalnya nggak TOEFL mungkin IELTS mungkin atau ujian-ujian khusus gitu waktu itu nggak ada ya berarti. Emang murni dokumen yang ada aja gitu. Nah waktu itu emang persyaratannya di beasiswa Turki ini, kalau misalkan teman-teman yang pengen daftar, itu ada universitas yang mengharuskan melakukan melampirkan surat keterampilan berbahasa tertentu seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Turki. Nah, apabila teman-teman yang pilih jurusan dengan berbahasa Inggris, nah nanti ketika mendaftar itu ada pilihan untuk melampirkan TOEFL sesuai dengan syaratnya. Oh, Either TOEFL atau mungkin IELTS ya. IELTS, itu tergantung kebutuhan dari kampus masing-masing. Nah, karena uh, kampus yang dipilih saya sendiri waktu itu adalah berbahasa Turki, Mhm. jadi mungkin tidak perlu melampirkan keterampilan bahasa. Cuman dulu pernah ikut TOEFL juga, jadi cuman melampirkan aja dan itu kayak cuman sebagai apa ya, pelengkap Formalitas. aja dokumen. Jadi teman-teman kalau misalkan punya TOEFL atau apa dilampirin aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin kuliah berbahasa Inggris di Turki ya, kalau bisa ada sesuai dengan syarat dan ketentuan ketika teman-teman daftar. Jadi ada dua dua ini mah Bang Abiu, ada dua pilihan mau yang berbahasa Turki atau bahasa Inggris ketika teman-teman milih gitu. Siap, siap. Oke, nanti mungkin kalau teman-teman penasaran dengan info lebih mendetail lagi tentang beasiswanya, mungkin ada banyak sebenarnya video-video yang di-upload di YouTube mungkin tentang cara mendapatkan beasiswa Turki atau mungkin kalau misalnya teman-teman Betul. penasarannya yang dari Mas Amalnya langsung ya berarti mungkin nanti di video yang lain mungkin kita bisa lebih fokus ke yang beasiswanya. Tapi yang untuk sekarang kita akan coba Ya. fokus ke yang bagian pendidikannya di Turki yang mungkin hal yang nggak banyak dibahas oleh teman-teman yang lain mungkin di YouTube. Nah, jadi oke, Amal memilih Turki nih, udah oke. Terus apa alasan Amal waktu itu memilih jurusan radio, televisi, dan sinema? Gitu. Misalnya motivasi Amal waktu itu kenapa gitu? Kenapa memilih jurusan itu? Wah, kalau ditanya motivasi ini udah kayak ini ya, wawancara beasiswa. Udah kayak wawancara kerja ya? Apa yang terjadi gitu? Tiba-tiba lihat film, oh filmnya kok bagus. Ya secara ini aja mungkin. Sebenarnya kenapa milih televisi dan film kayak gitu? Karena mungkin dari kecil emang pengen di dunia media, khususnya di broadcast ya. Karena mungkin waktu SMA juga aktif di bidang broadcasting, terus habis itu perfilman, ikut proyek-proyek perfilman atau ekstrakurikuler perfilman, dan emang tertarik di bidang itu, dan mungkin waktu itu yang prospek kerjanya sudah terpikir sejak SMA, jadi kayaknya jurusan ini aku enjoy menikmatinya. Terus habis itu untuk prospek kerjanya pun juga kalau misalkan kita enjoy kan juga gampang untuk dapat kerjanya kayak gitu. Nah, film ya kalau misalkan secara apa ya, secara idealis sih memang kalau kenapa jurusan ini, karena melalui film kita tuh bisa menyampaikan aspirasi kita gitu kepada masyarakat kayak gitu. Jadi melalui media, aku pernah baca satu buku yang bilang kalau misalkan if you know how to media works, you can change the world gitu. Kayak ketika kamu tahu bagaimana media itu bekerja, kamu dapat merubah dunia. Nah, jadi dengan melalui media ini aku percaya aku bisa menyalurkan ide-ide aku, menyalurkan pesan-pesan yang aku pengen sampaikan ke audiensku nanti. Nah, itu kenapa dulu aku tertarik banget belajar tentang media kayak gitu. Dan terutama film dan televisi. Kenapa itu alasan aku untuk um, milih jurusan itu. Di luar itu emang apa ya? Kayaknya pekerjaan yang sebenarnya itu di samping kita berkarya gitu ya, itu tuh enjoy aja gitu, kayak semacam bukan kerja kayak gitu. Benar. Ya kayak main-main tapi dibayar. Seru Jadi gitu, kayak menyenangkan ya. iya, dan mungkin karena mungkin
aku kurang bisa di bidang matematika ya, IPA atau ilmu pengetahuan alam atau sejenis matematika kayak gitu. Mungkin aku lemah di bagian numerikal, jadi kayak mungkin di bidang komunikasi khususnya ini aku punya sesuatu yang emang aku suka dan tentunya bisa menghasilkan di kedepannya. Itu sih Bang, kalau misalkan teman-teman yang pengen milih jurusan ya, mungkin saran dari aku emang harus dilihat dulu minat dan bakatnya kemana, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Nah baru dari situ udah dipetain tuh kemampuan kita, minat kita di mana. Yang ketiga adalah lihat prospek ke depannya kerjanya. Gitu. Itu sih Bang, mungkin terlalu panjang kali lebar ya. Benar-benar nggak apa-apa. Ini poin yang bagus sebenarnya. Jadi kayak apa? Dimengerti. Kita harus sadar dengan apa ya kemampuan kita ya kan, lebihnya di mana, kurangnya di mana. Betul. Dan dari cerita Amal juga abang lihat, Amal memang udah dari dulu memang ada minat dari SMP, mungkin dari SMA memang udah ada minat untuk di perfilman gitu. Udah ikut apa ya? Udah Betul, ikut betul. acara-acara yang berkaitan dengan perfilman dari dulu. Jadi memang memang Amal passionnya di situ gitu. Jadi memang ya alhamdulillah juga. Jadi memang benar-benar menikmati malah sampai sekarang. Maksudnya Iya, ya ya. cukup inilah apa ya, enjoy lah ya waktu itu ya. Enjoy. Enjoy ya. Nggak Iya. terasa terbebani ya. Terbebaninya mungkin bahasa Iya, Turkinya betul, kali ya. betul. Iya, betul. Waktu itu, tapi sebenarnya waktu kuliah di Turki itu jadi nilai plus, Bang. Jadi kayak ketika bahasa Turki itu kan nggak semua orang bisa ya, kan. Waktu itu dapat kesempatan kuliah di sana, dan ketika kerja pun, waktu itu kebetulan ada, waktu itu kan ada, saya di TV swasta itu ada namanya Journalist Development Program. Jadi sebelum kita jadi jurnalis, kita dilatih dulu gimana jadi jurnalis. Nah itu baru 7 hari lulus dari program itu dan dinyatakan sebagai jurnalis, karena mungkin waktu kuliah, mungkin basic aku kuliah di Turki. Nah kebetulan ada bencana gempa bumi di Turki Februari 2023 yang lalu, dan kantor itu langsung ya udah Amal aja yang berangkat ya gitu ya. Yang Amal mana teringat. saya notabene karena waktu itu mungkin yang punya basic dan pengalaman bahasa Turki dan di Turki itu saya, jadi ya itu mungkin jadi pertimbangan kantor untuk mengirim saya waktu ke Turki. Namun ya kuliah di Turki ya ada jatuh bangunnya pasti Bang, maksudnya bahasa yang bukan kita dari lahir, tapi kita harus dipaksa belajar dengan akademik dan harus bisa dan harus dituntut nilainya bagus, dan itu emang ada up and down-nya, tapi ketika kita melalui proses itu gitu, dan ketika kita sampai di titik sekarang ini, ketika flashback ke belakang tuh, oh ternyata ketika kita mau dan berusaha tuh pasti ada jalan, Bang. Keren. Jadi terasa apa ya? Alhamdulillah sampai sekarang terasa efeknya ya dari kuliah di Turki itu ya. Iya, Walaupun yang awalnya itu jatuh bangun betul. ya, stres dengan bahasanya, dengan segala ininya, tapi ya pada akhirnya alhamdulillah dapat hikmahnya ya di balik itu ya sekarang ya. Iya, betul banget, Bang. Mungkin Bang Abi mungkin merasakan sendiri bagaimana harus struggle kita dari segi budaya, bahasa yang emang sangat berbeda ya, Bang, waktu di Benar. Indonesia dulu. Makanannya itu, makanannya orang-orangnya ya kan, bener-bener. Iya, betul. Tapi ceweknya cantik-cantik, Bang ya. Iya, masih masih menganggap gitu nggak Mas? Saya mah cinta produk lokal ya. Ya kalau Amal kan produk lokal ya. Oke. Nah, jadi oke. Eh, kita udah sama-sama Produk dapat lokal. gambaran nih. Tapi kalau dari Gimana? Suaranya putus. Kenapa? Suaranya putus. oh enggak, lanjut. Hah? Serius? Oh ya udah. Nah, jadi kita Iya, kan udah dapet nih aman. alasan dari Amal kenapa ke Turki, terus alasan yang memilih jurusannya. Jadi setelah melalui itu, Amal udah mulai nih kuliah di Turki kan waktu itu. Jadi dari awalnya kan ini dulu ya, kursus bahasa Turki dulu malah 2017 itu. Iya, Nggak betul. langsung kuliah kan ya. Hmm. Nah, jadi setelah kursus bahasa Turki kan udah mulai itu malah kuliahnya. Nah, nih ini kayak mungkin bisa dibilang kayak esensi dari video hari ini. Jadi ini mungkin hal yang banyak orang belum ketahui nih. Jadi
Jujur abang juga sampai sekarang nggak tahu sih mal, kayak mana maksudnya sistem perkuliahannya Amal gimana sistem radio, televisi, sinema itu. Nah, jadi abang pengen tahunya, mungkin teman-teman yang lain juga abang rasa penasaran di bagian ini. Jadi sebenarnya kuliah radio, televisi, sinema di Turki itu secara garis besar gimana sih mal? Jadi belajar apa sih sebenarnya esensinya gitu dari itu? Mungkin bisa cerita tentang mungkin tahun pertamanya lebih fokus ke sini, tahun kedua lebih fokus ke sini atau gimana kira-kira? Kalau Amal coba deskripsikan nih kuliahnya tuh gimana? Oke, pertanyaan yang menarik Bang. Sebenarnya bagaimana sih gambaran kuliah di Turki khususnya di jurusan radio, televisi, dan film gitu ya? Oke, sorry ada sedikit gangguan. Nah, itu sebenarnya adalah mungkin bisa didengar suara saya. Ya, jelas mah jelas. Lanjut aja. Nah, itu sebenarnya perbedaannya sih cukup terasa ya, di mana kan kalau misalkan bisa dibandingkan dengan Indonesia kurikulumnya, karena saya pernah kuliah di Indonesia dengan jurusan yang sama. Jika kita lihat emang kalau di Turki ini menganut sistem dari aku bahas secara sistematis kuliahnya dulu ya, untuk cara atau metode penilaian itu kita emang mengikuti sistem Eropa, jadi udah nggak pakai SKS ya. Kalau di Indonesia kita pakai ECTC atau AKTC, dalam bahasa Turki itu kreditnya itu memang sudah disesuaikan sama sistem perkuliahan Eropa. Jadi teman-teman yang mungkin ingin ikut pertukaran pelajar atau mungkin ingin mendaftarkan kuliah S2 di Eropa kayak gitu, itu udah nggak perlu ribet-ribet lagi karena memang sistem kita sudah terintegrasi sama Eropa untuk sistem penilaiannya. Kemudian itu secara ini ya, secara sistem penilaiannya, dan secara tugas akhir memang berbeda teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia kita harus lulus S1 itu dengan skripsi, kalau di Turki itu ada beberapa kampus yang mengharuskan kita mengambil tugas akhir itu bisa dalam bentuk tulisan atau mungkin dalam bentuk tugas akhir berbentuk karya kayak gitu. Jadi kalau itu bedanya. Kalau di Turki itu nggak wajib untuk skripsi, tapi kalau di Indonesia wajib untuk skripsi. Nah, kalau di jurusan aku sendiri di kampus Ankara Haji Bayram Veli University itu emang kita harus mengambil mata kuliah wajib, yaitu program Mezuniyetezi atau tes kelulusan. Itu bisa berbentuk teman-teman menganalisis bikin skripsi, mini skripsi, tesis gitu, atau mau bikin karya. Nah, kebetulan aku dulu bikin karya dokumenter tentang perspektif mahasiswa asing selama pandemi di Turki. Nah, sebenarnya itu yang membedakan kayak gitu. Secara garis besar, kalau di Turki itu nggak wajib skripsi, tapi ada juga yang mewajibkan skripsi. Kemudian kalau di Indonesia wajib skripsi. Terus jika kita tarik lagi masalah dengan sistem pendidikannya, itu sebenarnya kalau di Indonesia ini lebih ke apa ya, lebih kepada praktek gitu, secara seninya gitu. Secara seninya itu gimana cara membuat karya yang secara estetik, secara teknis itu dibahas, kemudian uh, metodenya bagaimana kayak gitu. Kalau di Turki, kalau pengalaman saya itu lebih membahas ke analisisnya. Jadi kalau misalkan uh, analisis tuh lebih kayak Kita gimana ya, nonton terus kita satu, menganalisa gitu. Kayak kurang lebih kita iya, nonton sesuatu analisa. Nah, gitulah, kayak gitu menganalisa. Ya, lebih ke bagaimana media itu digunakan oleh seperti suaranya itu hilang sebagai mal. media untuk propaganda, untuk referensi. Kenapa? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Nah, udah oke. Udah Sekarang oke. bisa Udah jelas. Udah jelas. Udah oke, jelas. udah oke. Tadi Amal ada Mungkin bisa bilang sesuatu yang diulang. ada kata-kata propagandanya. Itu tadi putus. Nah, Bagian jadi itu kalau tadi. di Turki itu bagaimana menganalisis si filmmaker atau pembuat program ini tuh menggunakan media untuk apa gitu gunaannya, Hmm. untuk sebagai alat propaganda kah? Jadi menganalisis di situnya. Terus untuk kiblat film-filmnya juga berbeda. Kalau di Indonesia mungkin kiblat filmnya waktu di Indonesia ya
film-film dalam negeri dan juga luar negeri. Kalau film-film Turki ini lebih kayak film-film Eropa, kemudian film-film uh, Afghanistan. Ya berkacanya sih referensi filmnya itu lebih lebih luas dan kita lebih mendapatkan perspektif yang luas gitu. Bukan luas ya, lebih berbeda jika kita ngambil mata kuliah atau sistem perkuliahan di Ankara, di Turki maksudnya. Nah itu kita bisa dapetin tuh kalau kita ngambil studi televisi dan film. Kalau untuk praktek sih sama aja. Tapi kalau di Turki itu mungkin semester 1, 2 itu atau 1 sampai semester 4 itu masih general. Jadi kayak belum spesifik apa yang kita mau kayak gitu. Nah, untuk mata kuliahnya itu ya mata kuliah pengantar komunikasi, kemudian juga kita dapat mata kuliah yang emang itu didapatkan umumnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, Nah, kalau untuk lainnya mungkin sih lebih ke apa ya, sistem di Turki itu yang lebih terbuka untuk diskusi. Jadi kayak semua bisa untuk berpendapat tanpa harus ada sekat-sekat kayak gitu. Nah itu aku rasain banget sih gimana kritisnya orang Turki ketika berdebat gitu. Ketika ngomong sama dosennya pun kalau misalkan dia punya argumen yang kuat, itu ya ya no offense gitu, debat gitu. dosennya nggak pas. Iya, jadi emang di situ aku dapat satu perspektif yang baru kayak gitu. Jadi ketika kuliah di Turki itu mendapatkan perspektif baru dari sisi lain gitu. Jadi bukan hanya kalau kita kuliah di Indonesia kan kita dapat perspektif dari Indonesia, tapi ketika di Turki itu kita melihat dari sisi perspektif dari Turkinya kayak gitu Bang. Jadi kayak dapat dua perspektif lah, itu sebenarnya satu keunggulan yang cukup oke kalau menurut aku sih Bang. Mungkin Ini itu Mal, sih Bang. ini yang abang mau nanya sih, Mal. Kan tadi Amal bilang ya, yang di Indonesia itu banyak menekankan praktek dan melihat aspek seni dari filmnya itu ya, kayak aspek seninya terus lebih ke situ ya. Nah, sedangkan di Turki Ya. tadi lebih banyak ke menganalisa film ya kan. Nah, mm, itu tapi di Turki gimana bilangnya? Prakteknya tetap ada nggak loh? Praktek bikin Oke. film, praktek langsung gitu tetap ada nggak sih? Atau dia lebih banyak menekankan teori-teori gitu, analisis terus. Prakteknya banyak ada nggak bang? Nah, itu sebenarnya praktek itu juga ada. Cuman Hmm, porsinya mungkin lebih ke 40% gitu. Nah, 40%. kalau misalkan tadi sebenarnya waktu waktu aku awal dijelasin itu kan aku bilang kalau misalkan di awal semester 1 sampai 4 itu adalah mata kuliah general. General. Nah, setelah itu kita cuma ada 2 mata kuliah wajib dan sisanya itu election gitu. Maksudnya kita milih sendiri gitu. Yes. Elektif, sorry. Jadi kayak, nah dari situ kita bisa bisa milih mata kuliah apa sebenarnya yang kita minati untuk jurusan kita. Nah dari situ teman-teman bisa lihat tuh kurikulumnya apa, terus habis itu prakteknya atau ada atau enggak. Nah kalau untuk praktek sendiri sejauh ini yang di Turki itu aku itu udah bikin 2 film fiksi, 1 program TV, kemudian juga ada tugas akhir aku film dokumenter. Jadi prakteknya cukup lumayan banyak ya, maksudnya menghasilkan 5 karya film tuh ya lumayan lah. Ya, benar-benar. Terus mungkin Termasuk. sekarang, ya mungkin sekarang ditambah kalau di Turki tuh ada di era digital kan sekarang kita juga sosial media ya. Di Turki Hmm, itu juga di khususnya di kampusku itu sudah ada mata kuliah yang emang tentang sosial media. digitalisasi itu. Jadi Ah, bukan hanya belajar televisi dan film karena medianya bergeser, kita juga bikin konten-konten yang lain seperti podcast, kemudian bikin project tentang sosial media. Nah, itu hmm, juga sebenarnya yang baru gitu di fakultasku khususnya di jurusan radio televisi film. hmm. Terus Bang ini Abi sebagai gambar gimana gimana? Lanjut aja. Gimana sebagai gambaran? Ini sebagai gambaran, jadi waktu setelah semester 4 itu kita ada mata kuliah pilihan yang itu tuh sebenarnya kita bisa milih lintas jurusan. Jadi aku bisa ngambil mata kuliah dari jurusan jurnalistik atau dari PR kayak gitu. Jadi kayak kesempatan belajarnya itu juga makin besar.
Seperti itu sih kalau Ini secara kurikulum di Turki ya Bang. lintas jurusannya mal, tapi masih tetap dalam fakultas itu kan? Maksudnya bukan yang Ya masih lintas dalam yang jauh fakultas. banget yang misalkan mental ke statistik atau ke matematika gitu nggak kan ya? Atau bisa apa nggak Enggak, sih? itu Atau emang bisa ya? nggak Oke. bisa, emang satu fakultas komunikasi Satu aja. fakultas komunikasi ya? Ya Ini betul. mal, yang abang penasaran itu, ini kan sebenarnya ini dari yang apa ya, hasil abang nanya-nanya juga teman-temannya di jurusan-jurusan lain, kayak yang fisika, yang segala macam, teknik aerospace, psikologi segala macam itu, eh, beberapa jurusan punya kesempatan untuk kayak gini, ada jurusan yang kita tuh bisa fokus ke satu bidang, mal. Maksudnya misalnya nih di radio, televisi, sinema mungkin ada yang fokusnya di perfilman. Jadi mata kuliah pilihan kita tuh semuanya tentang perfilman. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia tuh milih, tapi kita bisa campur semua gitu. Ada yang tentang perfilmannya, ada yang tentang radionya, ada yang tentang televisinya, kayak semua dicampur aduk. Terus jadi nggak ada jurusan yang spesifik gitu. Paham nggak mal pertanyaannya? Nah, kalau kira-kira Paham, di paham. jurusan amal tuh gimana? Apakah ada penjurusan seperti itu, atau kalian bisa campur sesuka kalian gitu? Campur aduk aja gitu, apa yang kira-kira ini? Nah, pertanyaan yang bagus Bang. Jadi yang aku jelasin tadi, seperti aku jelasin tadi, di Hmm, semester awal kita ada mata kuliah wajib, mungkin. secara general. Semester selanjutnya itu ada kita bisa milih kan. Nah, di situ teman-teman juga bisa apa ya, bisa menjurus gitu. Kalau misalkan Hmm, emang goals di tugas akhir aku itu aku pengen jadi director, aku ngambil hmm, mata kuliah yang menunjang aku ketika bikin tugas akhir aku. Seperti misalkan aku hmm, ngambil mata kuliah tentang penulisan skenario. Terus habis itu aku ambil mata kuliah tentang tata kamera. Aku ambil mata kuliah tentang audio visual. Tapi kalau misalkan aku pengen fokus di radio, bikin program radio, aku bikin program terkait ngambil mata kuliah yang emang emang muaranya akan ke situ. Nah, itu tuh akan lebih spesifik. Jadi ketika semester-semester atas, mata kuliah itu tadi, itu tuh yang menjuruskan tuh kita sendiri gitu. Sebenarnya kita mau fokusin hmm. kemana. Oke. Dan itu akan lebih gampang ketika teman-teman sudah tahu di awal-awal sebenarnya tugas akhir aku tuh mau dibawa kemana gitu. Dan itu akan lebih memudahkan. Seperti misalkan tugas akhir aku misalkan mau menganalisis tentang uh, satu topik misalkan tentang bahaya siaran televisi terhadap anak-anak. Nah, berarti aku harus ngambil mata kuliah yang itu tuh ada relasinya, kayak misalkan metode penelitian lanjutan, kemudian mata kuliah tentang anak dan juga film. Jadi itu emang udah ada kesananya gitu ke arah bisa menjurusnya. Tapi itu sekali lagi bukan ditentukan sama kampus, tapi ditentukan oleh diri sendiri sebenarnya kita mau fokusin kemana. Karena di dunia komunikasi kan luas. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau belajar advertising itu juga difasilitasi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi poin plus di uh, Turki ini adalah yang pertama emang fasilitasnya aku akuin oke gitu. Fasilitas penunjang seperti gedung kuliah, kemudian juga fasilitas penunjang lainnya seperti uh, area olahraga, kemudian tempat perpustakaan yang memadai, sumber-sumber yang oke gitu, kita bisa akses jurnal. Itu kalau di komunikasi di fakultas aku itu memang ditunjang sama studio radio yang cukup oke lah untuk kelas universitas. Kemudian juga ada studio televisi, kemudian studio periklanan, studio majalah. Nah, di situ emang emang selain di luar mata kuliah itu kita juga bisa menggunakan fasilitas itu tuh dia dari unit kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler. Jadi ketika di kelas dapat, tapi di luar kelas juga dapat kayak gitu. Jadi Mal, aha. saling Berarti apa namanya? Waktu itu Amal sendiri, untuk kasus Amal sendiri waktu Amal kuliah, Amal melakukan itu berarti ya. Amal memilih mata kuliahnya sesuai dengan tugas akhir Amal gitu ya. Dari awal Amal udah kepikiran nggak untuk itu? Waktu awal kuliah tuh Amal berarti termasuk yang gitu, yang menjuruskan diri sendiri ke
apa ya, mengambil mata kuliah yang sesuai dengan apa yang menunjang Amal untuk menyelesaikan tugas akhirnya gitu. Amal waktu itu gitu berarti ya, masuk begitu ya? Iya, betul betul. Jadi dari awal emang aku pengen bikin dokumenter atau dokumenter televisi kan. Jadi aku sudah lihat tuh. Jadi bagusnya di Turki itu adalah kita bisa lihat kira-kira materi apa aja yang akan dibahas selama satu semester. Nah, itu bisa dilihat dari semester awal sampai semester 8. Nah, itu Hmm. dosennya siapa, bahasa pengantarnya apa, terus habis itu referensi kuliahnya apa, di situ tercantum juga apakah ada prakteknya berapa persen, kemudian teorinya berapa persen, itu di situ juga tercantum. Jadi dari situ aku sudah mulai mapping tuh kira-kira mata kuliah yang sejalan dari sama aku tuh apa aja, kayak aku ngambil penyutradaraan, kemudian aku ngambil basic documentary, terus habis itu ngambil dokumenter lanjutan. Nah, itu sudah dipersiapkan dari sebelum awal. Jadi ketika aku eksekusi film dokumenter aku untuk tugas akhir itu juga gampang atau mudah kayak gitu. Maksudnya Hmm. sudah sejalan kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di tengah jalan misalkan mau berubah haluan yang tadi mau bikin film tiba-tiba teman-teman mau ke radio tuh sebenarnya bisa banget dan itu tuh nggak ngikat sih sebenarnya kayak Oh, eh sorry. apa ya. Durasinya habis. Boleh, silakan lanjutkan, Mal. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Iya tadi bahas tentang apa dari awal tuh sudah menentukan gitu. Jangan khawatir Kalau teman-teman ketika mungkin awalnya belum punya gambaran untuk apa tugas akhirnya gitu. Jangan khawatir karena memang sebenarnya itu nggak dituntut gitu. Misalkan tugas akhirnya radio tapi kamu ngambil televisi semua itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ketika kamu mau ngambil radio punya basic itu kan lebih lebih gampang ya untuk ngelakuin tugas akhirnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil ekstra mata kuliah itu sangat nggak apa-apa sih, sangat terbuka kayak gitu. Atau mungkin ngambil mata kuliah. Sebenarnya teman-teman mata kuliahnya udah cukup, cuma teman-teman mau ikut kelas tambahan, asalkan teman-teman mau apa ya, bisa kompromi sama dosennya kayak gitu, mungkin akan diperbolehkan gitu, Bang, untuk bisa ngambil mata kuliah itu. untuk apa? Jadi pokoknya teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya belum sesiap itu ya. Kalau misalnya apa, masih mungkin untuk Ya, merubah pikiran pas kuliahnya jalan. iya Jadi betul kalau betul. kita bilang jurusannya ada apa aja, Mang? Kalau di dalam itu, Mang. Di dalam jurusan radio, televisi, sinema itu nama-nama jurusannya apa aja tuh, Mang? Nah, apa memang radio satu, televisi satu, sinema satu, atau ada apa lagi gitu? Kayak Jadi pencabangan kalau yang mungkin misalkan teman-teman perlu tahu gitu. sebenarnya fakultasnya adalah fakultas komunikasi. Mhm. Jurusannya ada radio, televisi, film itu jadi satu kesatuan. Oke. Kemudian ada jurnalistik sama PR. Nah, kalau misalkan radio, televisi, film itu tadi yang aku bilangin bahwasannya di semester awal itu kita akan belajar semuanya. Tapi Ininya, Mang. secara Mhm. Mungkin secara kayak kulitnya aja. secara kan kalau misalnya kayak di teknik, misalnya kalau teknik sipil misalnya ada yang kayak transportasi, ada yang air, ada yang struktur gitu. Maksudnya kalau di jurusan yang amal ini apa, Mas? Hmm. Ininya, nama-namanya. Mungkin teman-teman biar jadi ada dapat gambaran. Kayak apa memang radio, misalkan fokusnya tentang radio gitu, atau radio ada yang misalnya televisi mungkin tentang Oh, apa oke. nggak tahu TV Paham, paham, serial paham. atau nggak tahu gimana? Jadi kalau misalkan di jurusan mungkin radio, di jurusan radio itu ada fokusnya adalah pembuatan program radio Hmm. atau itu bisa jadi announcer, terus juga bisa jadi produser produser radio. Hmm. Terus mungkin lebih belajar ke area situ. Kalau misalkan televisi itu ada bagaimana cara membuat program, ada pembuatan program, Suaranya putus lagi. jadi dibagi lagi di situ. Terus Hmm. ada juga spesifikasinya untuk jurnalistik TV. Jadi kan kalau jurnalistik itu kan ada yang cetak TV dan segala macam. Nah kita jurnalistik yang emang lebih
jurnalistiknya lebih ke jurnalistik TV gitu, program televisi. Terus juga ada focusing ke pengarah acara TV, kemudian juga ada penulisan skenario TV. Terus kalau untuk film sendiri, itu focusingnya adalah jadi director, scriptwriter, dan produser. Di situ mungkin focusingnya ketiga itu. Nah mungkin ada juga focusing ke teknik audio visual, kemudian tata kamera dan lain-lain itu masuk ke bagian sutradaraan fokusnya. Jadi sub dari masing-masing itu tadi Bang untuk di radio, televisi dan film itu sendiri. Berarti mungkin bisa nggak Abang bilang kalau di jurusan radio, televisi, sinema ini penjurusannya lebih ke posisi gitu, pekerjaannya gitu. Kayak misalnya aku pengen jadi direktur film, ya udah jadi penjurusannya ke situ gitu untuk jadi direktur film, atau kalau misalnya jadi scriptwriter berarti penjurusannya untuk jadi scriptwriter gitu ya. Berarti lebih ke profesinya gitu ya. Lulus nanti aku pengen jadi profesi apa, terus nanti fokusnya ke situ. Bisa dibilang gitu. Iya. Kurang lebih ya. Oke. Iya, Abang juga baru tahu. Dibilang kayak gitu juga. Abang juga baru tahu kan. Ilmu baru. Kayak gitu, cuman tapi kita di samping fokusin sama apa yang mau kita tuju, itu kita juga dapat mata kuliah pendamping itu tadi. Kayak misalkan baterainya habis, pengantar hukum Turki, atau mata kuliah yang sebenarnya mata kuliah penunjang gitu Bang, untuk melengkapi apa yang jadi main kita fokusnya kayak gitu. Nah itu mungkin di mata kuliah tambahan penunjang itu yang lebih ke banyak pengembangan, banyak diskusi, banyak teori-teorinya juga di situ. Sampai hukum sempat ngambil juga, malah kalau nggak salah ya, hukum Turki ya, sempat ngambil. Iya, jadi ada mata kuliah yang wajib. Sebenarnya itu sangat challenging sih Bang, kayak kita harus belajar hukum Turki dengan bahasa Turki itu sesuatu yang luar biasa susahnya gitu. Bahkan hukum itu sampai ada 3 mata kuliah, pengantar hukum, kemudian hukum, terus kemudian ada hukum Turki. Masya Allah ya. Nah kita juga dikasih juga Turki yang kita belajar filsafat dengan bahasa Indonesia pun itu challenging banget gitu apalagi harus diaplikasikan dengan bahasa Turki yang very complicated, tapi ya dijalanin dan akhirnya bisa gitu. Nah intinya adalah balik lagi, di samping focusing kita kuliah mau jadi apa di dunia broadcast ini, kita juga dapat mata kuliah pendamping itu tadi seperti pengantar hukum, kemudian juga banyak kayak media and terror, terus media and propaganda. Jadi kayak sebenarnya itu mata kuliah yang penunjang gitu untuk melengkapi main fokus kita. Kayak gitu Bang. Oke. Mantap nih Mal. Keren. Abang juga jadi baru tahu tentang ini gitu, kayak jadi dapat wawasan baru, ternyata di jurusan radio, televisi, sinema tuh kayak gitu di Turki rupanya. Oke. Terus kalau magang ada nggak Mal? Ada wajib magang nggak? Kalau misalkan untuk magang sih sebenarnya itu tergantung kampusnya. Jadi ada kampus yang di jurusan yang sama itu mewajibkan mata kuliah ada internship. Tapi kalau misalkan di tempat di kampusku itu sebenarnya magang itu nggak wajib. Jadi itu bisa magang itu ada mata kuliah pilihan. Itu bobot untuk SKS-nya itu ada 6. Jadi itu kita cuma ngambil, jadi kayak sebenarnya itu mata kuliah pilihan aja, itu mata kuliah magang kita ambil, kita dapat kredit, kita selesai magang, terus itu akan di-convert ke nilai IP kayak gitu. Tapi itu sebenarnya nggak wajib. Nah yang seru adalah Bang, kita juga dapat media visit ketika belajar di Turki gitu. Media visit itu ke media TRT Turki. Jadi kita lihat produksi. Sebenarnya gimana sih produksi film di Turki itu gimana? Nah separuh kelasnya itu di TRT itu, separuh kelasnya lagi itu ada di kampus. Cuman waktu zamanku itu cuman kelaksana 3 kali pertemuan karena emang COVID dan pandemi. Jadi ya mau nggak mau emang harus online kayak gitu.
Nah, terus kelebihannya ketika ngambil jurusan TV atau film di Istanbul atau kota Ankara atau kota-kota besar, di samping pengajarnya itu dosen, nah pengajar itu juga praktisi gitu. Praktisi yang emang terjun di dunia langsung. Jadi kayak Oh, oke. ya kita bisa belajar banyak dari beliau-beliau itu. Dan jangan salah, kita kita juga diajakin proyekan mereka kayak gitu. Kayak misalkan aku pernah diajakin satu proyek bikin tentang klip kayak gitu. Nah, itu emang udah dijadwalin tuh siapa yang mau jadi asisten apa kayak gitu. Jadi eh, kita diajak proyekan kayak gitu. Nah, untuk prakteknya sendiri itu kita juga dikasih kesempatan tuh bikin video film pendek, kemudian bikin program TV yang mana itu sama orang Turki dengan bahasa Turki dan mungkin sesimpel anatomi kamera pun bahasa Turki itu emang diartikan pakai bahasa Turki gitu bang, kayak lensa, kemudian ISO, kemudian ketika kamera raw action pun itu juga dibahasa Turkikan kayak gitu. Jadi Gimana tuh ya banyak kan? belajar hal-hal baru. Iya. Masih ingat nggak Mal? Kalau apa satu dua tiga actionnya kalau di Turki apa Mal? Uh, Ses Kaidet, Aha. Roll, Oinat. Oh gitu. Kayak feelnya beda ya. Feelnya kayak beda. Iya. Jadi Oinat tuh artinya action. Oinat. Audio roll. Terus jadi kayak emang di bahasa Turki kan semua itu. Ya seru sih bang, so far. Ah, Jadi oke. tunggu teman-teman yang ingin belajar TV dan film radio itu di Turki. Di Ankara khususnya. Ankara ya. Tapi bener itu benar-benar keren banget sih Mal. Kayak misalnya kayak Amal bilang tadi ya, yang apa kalau kuliahnya di Ankara atau di Istanbul, dosen kalian terkadang memang praktisi yang benar-benar praktisinya yang jadi guru kalian ya. Tuh, Dan tuh. itu tuh benar-benar poin yang sangat bagus sih, yang nggak dimiliki tempat lain mungkin dan juga peluang unik ya, Abang Rasa untuk bisa dapat kesempatan kayak gitu dan kalian bisa nanya-nanya sepuasnya dan beberapa apa dosen-dosennya juga pasti yang apa ya yang sukses gitu praktisi-praktisi yang sukses jadi kita malah apa jadi makin bisa dapat insight-nya gitu dan keren terus kalau ini mah selama kuliah banyak tugas nggak bang kan kalau di Iya, Indonesia itu terkenal tuh pertanyaannya. kuliah banyak tugas ya kalau di Turki jurusan ini radio televisi sinema tugasnya banyak. Tugasnya sih relatif banyak ya, Relatif banyak karena ya. ya karena ada praktek kayak gitu tugasnya, kita bikin karya, terus habis itu kita juga bikin analisis film. Kebanyakan sih paper-paper kayak gitu bang. Jadi Hmm. kayak tentang analisis film, analisis sinematografi dalam film, terus analisis isi atau konten dari film. Itu emang jadi kalau misalkan kita belajar itu kayak lebih gimana ya? Kita belajar satu teori, teori film. Kita suruh nonton film, beberapa film, nanti di kelas tuh kita membahas film itu kayak gitu. Itu yang seru sih. Jadi teringat. Jadi menggunakan, misalkan kita belajar tentang Hmm. mata kuliah sosiologi. Mhm. Jadi teringat apa? Lanjut lanjut Kita lanjut belajar dulu mata Mak, kuliah lanjut dulu sosiologi. lanjut dulu terus. Kita belajar mata kuliah sosiologi. eh, Nah, itu kita juga nonton film yang ada kaitannya dengan situasi sosial. Nah, dari film itu kita datang ke kelas, itu udah dalam kondisi nonton film, terus kita analisis filmnya itu. Jadi, dalam film itu teori sosiologi yang cocok buat ini apa, pas adegan apa, kenapa pengambilan kameranya itu dari atas, kenapa si tokoh ini kayak gini, kenapa si sutradara itu menempatkan posisi tokoh tuh di sini. Nah, itu tuh kita belajar dan serunya tuh di situ, Bang. Jadi apa ya? Ya gitu tadi, sebenarnya kita kuliah tapi kayak main-main gitu. Apalagi kan kita ujian, ya ini yang lucunya sih Bang. Kita ujian tuh adalah kita nggak tahu soalnya apa, tapi kita tuh suruh nonton film. Kita nggak tahu.
itu apa. Tapi tiba-tiba ada soal esai, tolong analis berdasarkan film ini, tolong analisis poin ini dan tunjukkan adegan mana saja gitu. Terus uh, dalam teori ini menunjukkan bahwasannya untuk membangun film agar lebih dramatis, teorinya apa dan tolong kaitkan dengan film. Jadi kayak itu tadi lebih ke analisis dalam film tuh kayak gitu. Seru sih bang. Ya abang jadi teringat dulu Amal waktu zaman-zaman kita masih di Ankara itu. Amal lagi nonton film, abang tanya Amal lagi ngapain? Lagi nugas. Nugasnya lagi nonton film. tapi nggak trauma nonton film kan, Bang? Maksudnya kalau nonton film sekarang jadi nggak jadi beban kan? Maksudnya Oh jadi enggak kayak sih. ngerasa kalau lagi nonton tuh kayak langsung aku harus menganalisis ininya nih, aku bisa nggak terasa terbebani kan? Atau terasa terbebani kan kalau lagi nonton film? Enggak sih, someday itu sih lebih ke wondering aja sih, ini kenapa kayak gini gitu. Mungkin karena apa yang kita pelajari di kelas sama tiba-tiba ada prakteknya kok kayak gini sih kayak gini. Tapi ya itu cuma buat konsumsi pribadi aja sih. Oh, gitu. Tapi nggak sampai menimbulkan trauma. Oh nggak trauma, Ya berarti itu kan tadi nonton film tetap suka kan ya? Kalau waktu kosan tetap tetap suka suka. nonton film. Karena Apa? lebih kebanyakan nonton berita sih sekarang. Oh, gue Karena nonton berita. kerjaannya di berita. Aduh, berarti oke. Ya, ada kayaknya udah sih. Ada aspek magangnya tadi udah, aspek tugas udah, aspek kuliah juga udah. Kurang lebih, iya benar. Dan durasi kuliahnya juga 4 tahun ya malah normalnya kan? Normalnya 4 tahun. Untuk di Turki itu 3,5 tahun tuh kayaknya kalau di angkatan aku nggak ada yang 3,5 tahun. Jadi normalnya itu 4 tahun 4 tahun. sampai maksimalnya 7 tahun. Sama kayak di Indonesia. Dan apa? Di tahun terakhir, tahun keempat, semester 8 atau semester 7 juga kita masih ngambil mata kuliah emang. Bukan maksudnya bukan project semua gitu. Maksudnya masih ada mata kuliah nggak? Atau semuanya tuh project Jadi gitu, tahun keempat. sebenarnya di tahun-tahun terakhir itu semakin kecil mata kuliahnya. Jadi untuk mata kuliah wajibnya itu kayak cuma 2 atau 3 mata kuliah, tapi itu kreditnya besar. Nah, kalau misalkan teman-teman mau di semester akhir itu cuma fokus project akhir aja, teman-teman bisa ngambil mata kuliah banyak di awal semester, tapi syaratnya adalah IPK-nya harus di atas 3 untuk ngambil mata kuliah atas gitu. Jadi diperhitungkan juga sih teman-teman. Tapi waktu itu sih aku maksimalin aja waktu semester terakhir itu untuk memperbaiki nilai-nilai yang jelek di semester awal, karena mungkin semester awal kan semester penyesuaian ya. Jadi banyak mata kuliah yang nilainya mungkin uh, bikin nilai IPK-nya jatuh, aku ambil ulang lagi, retake lagi, atau mungkin ada yang belum lulus, aku ambil di mata kuliah di tahun-tahun terakhir supaya itu buat nongkrak IP juga sih sebenarnya. Nah, oke. Mantap mah, keren. Jadi dapat gambaran, benar-benar dapat gambaran tentang perkuliahan radio, televisi, sinema di Turki ya, terutama di Haji Bayram Veli University. University British Columbian School. British Columbian School. Nah, well, jadi kan ya alhamdulillah ya setelah perjuangan kuliah bahasa Turki itu melewati pelajaran hukum itu, tugasnya segala macam, alhamdulillah selesai juga malah di tahun 2022 kuliah saya. Tepat waktu. Ya kan? Nah, jadi mungkin sebenarnya Abang penasaran juga sih, Mas. Jadi mungkin ini mungkin Amal bisa kasih tips kali buat teman-teman mungkin kalau yang mungkin ada yang keinginannya sama seperti Amal, yang ingin kuliah di jurusan radio, televisi, sinema, terus setelah lulus mungkin pengen jadi reporter juga. Nah, kira-kira itu kalau dari Amal ada nggak tipsnya, Amal? Gimana supaya bisa pasca lulus bisa jadi reporter gitu? Kira-kira ada nggak apa ya tips dan trik gitu yang perlu disiapkan atau yang perlu dimaksimalkan, apa yang perlu difokuskan gitu? Kira-kira apa, Mal, menurut Amal? Sebenarnya nggak ada tips and trik mutlak ya. Jadi mungkin setiap orang punya path-nya masing-masing. Cuman apa yang bisa diambil adalah ketika teman-teman pengen atau punya sesuatu yang emang teman-teman cita-citakan,
teman-teman harus apa ya, fokus dan konsisten terhadap apa yang teman-teman udah komit di awal kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi sutradara, ya udah komit aja gitu. Terus habis itu teman-teman coba ambil step-step kecil. Jadi untuk mewujudkan itu kan pasti nggak langsung ya, ada proses yang dialami. Nah, step-step kecil itu mungkin harus dilewati. Memang nggak gampang, cuman ya dilewatin aja karena langkah kecil tuh pasti akan membawa dampak besar untuk kedepannya untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin dari sekarang tentuin tujuan teman-teman, teman-teman passionnya di mana. Kalau emang passion memang di dunia jurnalis, itu terus habis itu pelajari ilmu-ilmunya, terus juga relasi itu penting. Dan yang paling penting selain relasi adalah kita punya sampingan kegiatan di luar perkuliahan yang sebagai penunjang kita, yang emang gunanya itu emang untuk meningkatkan nilai kita, nilai jual kita ketika kita bergaining di pekerjaan nanti gitu. Karena selain yang dinilai dalam pekerjaan itu adalah nilai kita di kuliah atau dalam tanda kutip IPK kayak gitu. Tapi ketika di kuliah, di dunia pekerjaan nanti setelah teman-teman lulus, yang dinilai adalah attitude dan skill teman-teman, kemampuan teman-teman beradaptasi dalam lingkungan itu sangat penting. Jadi bukan hanya pintar kuliah saja, tapi juga secara attitude teman-teman harus oke, secara soft skill teman-teman harus mumpuni, dan juga yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu punya namanya kemampuan beradaptasi, karena mungkin di dunia pekerjaan itu punya budaya kerja yang berbeda sama di tempat-tempat yang teman-teman udah alami. Nah, untuk skill adaptasi ini menurut saya itu sangat penting agar teman-teman cepat untuk bisa dapat pekerjaan yang diimpikan seperti itu. Ini mungkin pengen ngasih tambahan info aja mungkin buat teman-teman. Nih, jadi tadi Amal kan bilang tentang apa ya pentingnya punya kegiatan di luar kuliah juga ya. Ya kita meningkatkan soft skill kita segala macam. Amal juga dulu pernah jadi ketua PP Angkara juga nih Amal nih dulu. Termasuk yang aktif juga di PP Angkara Kebetulan ya kan. ketua MPA PPA Ankaranya ini yang lagi ngomong sama saya pemirsa. Jadi Ini penting. Jadi benar menekankan pentingnya berorganisasi ya waktu kuliah malah. Jadi ada apa ya? Ada manfaatnya juga ya malah setelah betul pasca betul betul. dan ya keren kayak eh, sangat menginspirasi dan sangat on point sebenarnya Bang. Ininya poin-poinnya. Makasih apa? eh jadi mungkin kalau dari teman-teman juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih belum terjawab, mungkin bisa tulis di komentar juga nanti biar bisa saya sampaikan ke Amal atau mungkin Amal nanti baca mungkin bisa bantu jawab juga nanti karena mungkin ini kami mencoba mengkorek sisi-sisi generalnya tapi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan yang lebih spesifik mungkin tentang jurusannya radio televisi sinema nanti kami akan coba bantu ya Mal untuk menjawab juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan Iya, lanjutan most welcome banget bagi teman-teman, nanti insya Allah dibantu dan dijawab. Kalau misalkan mau kontak via Instagram bisa di @ikhlasuamal98 selama atau 98. Abi Ali. Aduh. Eh, Oke, kira-kira ada nggak eh, pesan lah, pesan terakhir nggak? Ada nggak Bang? Buat teman-teman nih. Pesan terakhir kayak Pesan lagi terakhir, nyanyi. pesan terakhir. Apa ya bahasanya ya? Pesan, bahasanya apa? Pesan antar si Pesan, Paris. bahasanya apa Mal? Bahasa ininya, bahasa bahasa bagusnya apa Mal? Bahasa Ada yang mau pesan pesan disampaikan ke spesial teman-teman. apa? Ada yang Apa? mau disampaikan gitu. Mungkin Amal ada nggak sebagai penutup mungkin ada nggak yang ingin disampaikan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung kayak lagi apa ya dia udah minat nih aku pengen jadi sutradara atau aku pengen jadi apa ya scriptwriter pokoknya yang di dunia jurnalistik di dunia radio televisi sinema tapi kayak masih bingung aku ambil nggak ya atau aku ambil jurusan apa gitu kira-kira Amal ada nggak? Kayak pesan pesan penutup lah buat mereka kira-kira yang
mungkin bisa membantu mereka untuk oke, aku ambil jurnalistik aja, atau oke, aku ambil radio, televisi, sinema, atau gimana gitu. Ada kira-kira yang bisa gitu. Penutup lah ya, bukan pesan terakhir ya, penutup. Mungkin apa ya, pertama kenali potensi diri teman-teman, itu bisa diketahui dengan mengetahui sebenarnya apa kelebihan dari teman-teman, kekurangan teman-teman itu apa. Dari situ teman-teman bisa menilai, oh sebenarnya sama apa yang teman-teman mau itu juga harus tahu gitu. Jadi 3 poin penting itu, kelebihan, kekurangan, dan sebenarnya teman-teman itu mau ke arah mana itu juga harus ditentukan dari awal gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengambil satu langkah, tapi sebenarnya teman-teman nggak mampu untuk itu. Atau mungkin teman-teman mampu, tapi teman-teman nggak sadar kalau teman-teman itu mampu kayak gitu. Nah, itu juga penting untuk mengenal diri sendiri, mengenal kemampuan, kemudian juga kemauan teman-teman itu kemana. Nah, setelah mengetahui itu, kalau bisa sih ditulis aja teman-teman, supaya itu lebih terstruktur lagi. Misalkan tulis juga langkah-langkah kecil dan langkah-langkah besar yang teman-teman pengen ambil. Nah, dari situ teman-teman coba percaya sama mimpi teman-teman. Dari situ teman-teman juga harus bisa mewujudkan apa yang teman-teman cita-citakan. Jadi jangan lupa bermimpi, terus percaya sama mimpi teman-teman, dan teman-teman harus bisa untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Kayak gitu sih. Mantap, Bang. Mantap. Keren. Oke. Nah, jadi makasih banyak nih, Mal, buat kesempatannya untuk apa? Untuk sharing ilmunya, dan semoga sukses terus pokoknya karirnya. Atau Amal ada kepikiran mau S2 juga nih? Sekarang sih fokus untuk karir dulu, mungkin 2 tahun lagi, insya Allah kalau ada kesempatan pasti pengen S2 sih Bang, nyusul kayak Bang Abiu. Amin, amin. Doain juga, Mal, mohon doanya udah selesai. Aduh. Semester ini lah Bang ya, insya Allah. Harus, Mal, harus selesai semester ini. Nantilah, mohon doanya. Nah, kalau gitu, ya mungkin sekian video kita hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dari saya juga, dari Amal juga. Semoga videonya bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Dan kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, seperti tadi saya bilang, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita coba jawab. Atau mungkin kalau teman-teman ada request pengen jurusan yang lain yang di Turki, nanti saya coba carikan lagi bintang tamunya. Ya, oke. Makasih banyak. Dan Terima kasih tuh. Sukses Bang.